wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah tentang fenomena featherless ya. Kalau kita lihat sebenarnya featherless ini apa sih sebetulnya gitu. Sebetulnya peranan dari featherless ini kalau kita lihat kan sebetulnya penting banget ya. Karena apa nih? Karena pada featherless itu sendiri kita mengetahui bahwa sebetulnya penting banget peran ayah bagi anak. Kenapa saya katakan bahwa peran ayah itu sangat penting banget bagi anak? Karena apa? Karena apabila kita kehilangan sosok seorang ayah, anak itu maka akan ada dampaknya seperti apa. Nah, itu nanti akan saya coba jelaskan pada kesempatan kali ini, guys. Hati saya sebetulnya terkentuk untuk mengangkat tentang masalah topik ini. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu kan, atau secara rutinitas juga saya melihat pada anak-anak di panti asuhan, anak-anak yatim piatu itu pasti anak khususnya ya, mereka yang tidak mempunyai kehilangan sosok ayah. Itu sebetulnya perlu kita lihat bagaimana sih sebetulnya anak-anak dengan kondisi featherless ini sebetulnya. Oke, sebetulnya kalau kita melihat dalam featherless sendiri itu sebetulnya mungkin kurang awam ya kalau kita lihat di tengah masyarakat kita pada saat ini. Mungkin apa sih featherless? Mungkin kalian akan bertanya sebetulnya featherless itu apa gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan featherless gitu ya. Nah, begini. Sebetulnya untuk fenomena featherless sendiri atau sebetulnya ketidakhadiran seorang ayah ya, kalau kita lihat di sini baik itu secara fisik atau psikologis gitu ya, dalam kehidupan anak itu sebetulnya rupanya cukup besar ya sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia ini. Featherless sendiri itu kan kalau kita lihat kita artikan sebagai anak yang bertumbuh kembang itu sebetulnya tanpa kehadiran sosok seorang ayah gitu ya, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal gitu. Jadi ayahnya ini tidak berperan maksimal gitu dalam proses tumbuh kembang anak, dengan kata lain pengasuhan ya. Kita lihat jadi kalau kita lihat sebetulnya Indonesia ini sebetulnya berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara yang tanpa ayah ya, atau fatherless country sebetulnya. Sebetulnya fenomena ini apa ya, kalau kita lihat sebetulnya disebabkan karena tingginya peran ayah yang hilang dalam proses pengasuhan anak gitu. Krisis peran pengasuhan dari ayah ya, itu seringkali disebabkan oleh peran gender tradisional yang masih diyakini oleh masyarakat kita di Indonesia gitu guys ya. Sebenarnya banyak sekali kisah ya yang di masyarakat Indonesia ini guys, yang apa ya sebetulnya yang menggambarkan fenomena fatherless sendiri sebetulnya gitu. Gini, seperti contohnya apa nih, sebuah keluarga miskin yang tidak mempunyai figur ayah ya. Karena apa? Karena ibunya itu mungkin seorang istri muda gitu ya, keluarga kaya ya, kaya raya yang kehilangan figur ayah ya, karena alasan sibuk kerja, busy ya, very very busy gitu, dan sering bepergian keluar kota, atau tanpa sadar tidak menjadikan keluarga itu sebagai prioritas gitu guys. Nah, sebetulnya reduksi peran gender tradisional sendiri, reduksi apa ya, peran gender tradisional ini sebetulnya memposisikan ibu itu sebagai penanggung jawab urusan domestik ya, dan ayah apa ya, kalau kita lihat tuh sebagai penanggung jawab urusan nafkah. Itu tuh masih melekat di masyarakat kita guys gitu.
padahal tumbuh kembang anak ini kan sangat dipengaruhi oleh apa ya, kehadiran dari kedua orang tuanya dalam pengasuhan gitu. Nah, sebetulnya gini ya, kalau kita lihat anak yang mengalami fatherless itu rata-rata merasa kurang percaya diri, cenderung dia menarik diri ya, itu di kehidupan sosial tuh cenderung menarik diri, kemudian rentan terlibat penyalahgunaan nafsa ya, narkotika, juga rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan gitu. Nah, kondisi kesehatan mental yang bermasalah itu munculnya depresi sampai dengan pencapaian nilai akademis yang rendah, anjlok gitu ya. Nah, sebetulnya hal ini sebetulnya apa ya, kalau kita lihat sebetulnya umum sih terjadi karena anak itu kehilangan sosok ayah sebagai apa ya, sebagai panutan dan pendamping hidup gitu. Jadi adanya kekosongan peran ayah itu dalam pengasuhan anak itu terutama dalam periode emas ya, kalau kita lihat itu periode emas itu apa? Usia 7 sampai 14 tahun gitu ya. Jadi usia 7 sampai 14 tahun itu adalah periode emas. Dan 8 sampai 15 tahun juga itu sangat berpengaruh dalam urusan prestasi sekolah sebetulnya. Nah, dampak fatherless bagi anak-anak nih yang bersekolah itu antara lain sulit konsentrasi mereka guys gitu. Motivasi belajar anak itu menjadi rendah dan rentan terkena DO biasanya gitu. Jadi kalau kita perhatikan kenapa nih anak-anak yang kena DO di sekolahnya, mungkin di kampus, di tempat sekolahnya itu kena DO, drop out, itu mungkin salah satunya ada penyebab ini, salah satunya fatherless gitu guys. Kemudian apa nih yang mau saya jelaskan lagi, gini, meskipun ya anak ini mempunyai ayah ya, tapi mereka ini sebetulnya apa ya, tidak mendapatkan pendampingan dan pengajaran dari sosok ayah. Jadi gimana nih? Anak tetap berdampak buruk nih guys. Untuk bagi perkembangan masa depan itu akan buruk sekali. Nah, sebetulnya penting banget kita memperkuat peran seorang ayah untuk mencintai anak dan keluarga, mendidik dan apa ya, sebagai model yang akan ditiru oleh anak gitu. Oke. Sebetulnya para ayah ya di sini bisa menjadi idaman untuk anak dan istri ya, dengan membuktikan apa, rasa sayang dan cinta atau cinta terhadap anak gitu, seperti apa, mengajak anak-anak jalan nih gitu, terus sepeda ya, juga menemani apa, permainan yang disukai oleh anak gitu. Misal nih anak perempuan, jadi apa nih, ayah juga tetap bisa menemaninya sebetulnya guys. Bisa menemani main boneka, bisa sebetulnya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi apa yang disukai oleh anak gitu pun sebaliknya untuk anak laki-laki yang suka bermain bola, maka apa ya, kalau kita di sini coba deh luangkan waktu untuk bermain bersama gitu. Untuk menjadi ayah yang baik ya, bukan berarti harus menjadi super dad gitu ya. Jadi dari hal-hal yang simpel seperti meluangkan waktu, memberikan apa ya, memberikan telinga deh untuk mendengarkan apa, kisah dari anak-anak gitu ya, memberikan kehangatan melalui ciuman, pelukan gitu, atau bentuk kasih sayang lainnya, itu sebetulnya diperlukan oleh anak gitu. Nah, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak itu merupakan kesempatan emas loh guys, yang sebetulnya tidak akan terulang lagi. Itu akan kerasa banget apabila kita udah kehilangan ayah kita ya. Jujur, saya pribadi pun kehilangan banget sosok ayah saya waktu saya. Jadi itu berpengaruh banget gitu ya. Jadi kalau kita pasti di sini para penonton juga ada yang sudah ayahnya yang sudah meninggal, mungkin salah satu orang tuanya sudah meninggal, mungkin mengalami, dan itu akan pada awal-awalnya merupakan pukulan berat gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengatasi dengan baik, it's okay, menjadi baik gitu. Tapi tetap saja figur seorang ayah itu is very important gitu dalam family. Oke.
Katakan bahwa keterlibatan ayah ini sebetulnya dalam pendidikan anak tuh merupakan kesempatan yang emas yang sebetulnya tidak akan terulang lagi. Sebetulnya bersama dengan ibu, ayah tuh sebetulnya bisa mendedikasikan waktunya untuk apa ya? Untuk tumbuh kembang anak gitu. Nah, orang tua itu sebetulnya juga perlu untuk memberikan dukungan satu sama lain dan memberikan waktu untuk anak-anaknya gitu, guys. Tapi ada yang menariknya yang ingin saya sampaikan bahwa anak tuh sebetulnya bisa bahagia tanpa orang tua kandung loh. Gimana nih? Iya, karena pas sebetulnya kunci kualitas kebahagiaan pada anak itu bukanlah ditentukan apakah mereka hidup dengan orang tua kandung, satu orang tua itu single parent, ayah atau ibu tiri atau mungkin orang tua angkat gitu ya. Jadi sebetulnya anak-anak ini yang hidup dengan orang tua tunggal atau orang tua tiri itu sebetulnya tetap bisa bahagia seperti anak-anak yang mempunyai dua orang tua biologis gitu. Ini sebetulnya ada research dari Inggris yang seperti itu, guys, gitu. Yang sebetulnya yang terpenting itu adalah apa? Kualitas, ya, quality hubungan keluarga di rumah gitu. Bukan komposisi keluarga. Sebetulnya gini, kualitas hubungan keluarga apa ya, kalau kita lihat kualitas hubungan keluarga itu kan sebetulnya bisa apa ya, bisa didapatkan dari saudara ya, juga bersenang-senang dengan keluarga, guys ya, di akhir pekan misalnya weekend, atau orang tua yang tidak gampang marah pada anaknya yang nakal gitu ya. Ini sebetulnya akan direkam oleh otak si anak sampai mereka berusia 7 tahun yang ke depan itu akan mempengaruhi mentalnya di usia selanjutnya gitu, guys. Sebetulnya ada research penelitian yang menganalisis dari 13 anak di Inggris ya. Ini penelitian dari Inggris yaitu yang usianya maksimal 7 tahun ya, maksimal 7 tahun. Itu sebetulnya hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan, guys, sebetulnya dalam tingkat kebahagiaan antara apa ya, anak-anak dalam 3 kondisi pengasuhan yang berbeda. Itu apa, mereka yang hidup dengan orang tua kandung, orang tua tiri, atau orang tua tunggal gitu sih. Sebetulnya hubungan anak sebagai murid di sekolah dengan teman-teman itu juga sebetulnya terkait dengan apa ya, kebahagiaan mereka sebetulnya gitu. Sebetulnya ada sebanyak sekitar 36% anak-anak itu sebetulnya senang tinggal dengan orang tua mereka. 64% itu mengatakan sebetulnya kadang-kadang mereka kurang bahagia. Pada penelitian itu juga dianalisis ada 2.700 anak-anak yang berusia 11 sampai 15 tahun dan apa ya? Kalau kita lihat dia itu menemukan hasil yang hampir sama gitu, guys. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya bisa jadi kualitas yang dilihat sini. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat anak-anak yang berada di panti asuhan itu mereka juga bisa happy, bisa bahagia meskipun tidak dengan orang tua kandung mereka. Nah, itu tergantung dari kualitas lingkungan dan sebagainya. Oke, guys, saya akan coba share kepada kalian bagaimana aktivitas dan kehidupan anak-anak yang berada di panti asuhan yang saya ikuti. Oke, assalamualaikum, insyaallah bermanfaat. Ingat ya, 20 detik doang. Tulis di buku kan? Tapi orang-orang tuh nggak apa-apa. 16 sama 4. Salah dibagi kita mah. Dikali 4. Dikali 4. Tadi soal kan 2, 4, 8. Dikali 2. Karena dikali 2 ya. 2.
Sila 2, sila 3, terakhir.